Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Ustaduna al-fadil, Ustad Nafi Zainuddin, hafizahullahu ta'ala, wal asatidah al-fadil wa abnai al-talabah, hafizakumullahu jami'an. Insyaallah fi hadal masai al-mubarak satakunu al-muhadarah allati sayulqiha fadilatul ustad Nafi Zainuddin hafizahullahu ta'ala. Faqabla an nasma' muhadaratahu minal mustahsan an naqra sirah zatiyah li fadilatul ustad. Insyaallah pada sore hari ini kita akan sama-sama menyimak kajian tausiah dari salah satu ustadz senior guru kami, Ustadz Nafi Zainuddin. Sebelum itu kami akan membacakan CV beliau. Beliau adalah Ustadz Nafi Zainuddin lahir di Temanggung, Jawa Tengah ya. 30 November 1973. Beliau merupakan salah satu alumni pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran, Kabupaten Semarang, biasa dia. Beliau melanjutkan S1-nya di Universitas Al-Azhar Mesir, ya. Kemudian S2-nya di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang berikutnya pengalaman beliau ini yang perlu disimak bersama, Masya Allah. Beliau menjadi mudir pesantren Islam Al-Irsyad Tengaran Pusat ya, kalau kitanya, dari tahun 2025 sampai tahun 2015, 10 tahun. Dan banyak melahirkan para asatidzah. Di antaranya di sini Ustadz Muhajir, Ustadz Rifai, kemudian anak pribadi ya, salah satu dari murid beliau. Kemudian beliau sekarang juga aktif menjadi anggota Majelis Fatwa DPP Al-Irsyad atau Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Kemudian menjadi ketua Balitbang Wasbiyah pada tahun 2015-2016. Kemudian menjadi anggota Balitbang Wasbiyah 2016 sampai sekarang. Beliau juga Balitbangwas di pesantren Andalus dan Al-Bina tahun 2017 sampai 2019. Kemudian juga ini yang menarik, beliau termasuk Dewan Pendiri dan Pembina Puldapi. Ya. Kemudian beliau menjadi mudir pesantren Imam Syafi'i 2 Pekanbaru 2015 sampai 2017. Direktur Menara Al-Quran Parakan Temanggung. Ini salah satu pondok beliau. Di bawah Yayasan Raudiyah Marudiyah. Kemudian beliau jadi mudir Al-Fursan Islamic School Bekasi 2017 sampai 2020. Beliau juga pemateri kajian Fatwa TV. Ya, Insan TV dan Ahsan TV dengan tema pendidikan. Ini sangat berpengalaman, oleh karenanya kita tidak sabar untuk mendengarkan kalimat-kalimat dan nasihat-nasihat dari beliau. Namun sebelum itu kami berharap kepada segenap santri sekalian untuk menyimak dengan seksama. Nanti di akhir mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Baik, kepada beliau Ustadz Nafi Zainuddin, waktu dan kesempatan kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nusalli wa nusallim ala sayyidil awwalina wal akhirin. Al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Nashkuru fadilata al-mudir al-Ustadz Sulaiman hafidhahullahu ta'ala ala hadhihi al-fursa, fursatul liqa ma'a at-tullab wal ahbab wa nahnu nuhibbukum fillah. Abnai wa ahibbai, nastafid min hadzal waqt, kita manfaatkan waktu ini, najlisu sa'atan, sa'ah wahidah yani, aw aqal, aw aksar, nu'minu aw nazidu fiha imanana bi'idnillahi ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Waba'd, saya ingin membuka kajian sore hari ini dengan sebuah pertanyaan ringan. Kapankah dimulainya khilafah Ar-Rashidah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan kapan berakhir? Ada yang bisa menjawab? Rame ya jawabannya. Ada yang bisa tunjuk tangan? Mata bada'at khilafatu Umar bin Khattab wa mata tantahi? Sana hijriyah. Nah, kau ya akhi. Bismillah. Jelas apakah? Aido. Baik. Ayo mustawa arba'ah wala mutawassita atau thanawiyah? Mutawassita. Nah, sana ula, thaniyah atau thalithah? Baik. Nah, ajib as-soal. Al-ijabah min 13 hatta 14. 13 ila 14. 14. Sana wahidah faqat? Yumkin sih. Baik. Ba'dul ijabah sahih wa ba'duha khata. Nah, man sahih? Syukran, jazakallah khair. Nah.
tubda'u khulafatu min السنة الثالثة عشرة لا الثالثة والعشرون. جيد ممتاز ما شاء الله بارك الله فيك. Khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mudah mengingatnya karena dimulai pada tahun 13 Hijriyah dan berakhir tahun 23 Hijriyah. Berarti kurang lebih berapa tahun? 10 tahun. Khilafah Ar-Rashidah. Mereka para Al-Khulafa Ar-Rashidun yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di." Tayyib. Di masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu terjadi sebuah peristiwa yang tercatat di dalam sejarah Islam yang dikenal dengan Amur Ramadah. Ada yang tahu apa itu? Kalau Amul Fil tahu ya? Tapi di masa Umar ada sebuah masa tepatnya 9 bulan. Tahun tersebut dikatakan sebagai Amur Ramadah. Ada yang pernah mendengar? Am artinya adalah tahun. Sedangkan Ramad artinya adalah apa? Semacam debu. Maka tahun tersebut dikatakan sebagai tahun debu. Atau tahun paceklik. Atau tahun kekeringan. Kapan terakhir hujan di sini? Kemarin ya masih banyak hujan, alhamdulillah. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah terjadi sebuah kekeringan yang memakan banyak korban. Dan itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kekeringan yang tidak hanya membuat makanan berkurang, minuman berkurang, tetapi menjatuhkan banyak korban di kalangan kaum muslimin. Kira-kira 5 tahun setelah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memimpin, tepatnya di tahun 18 Hijriyah. Akibat dari kekeringan tersebut sangat parah. Karena ribuan sahabat Ridwanu alaihim ajmain yang berada di luar kota Madinah sampai datang ke Madinah dan minta untuk diberikan makanan. Maka Umar radhiyallahu taala anhu membuka seluas-luasnya Baitul Muslimin. Kayak kita kalau lagi buka puasa, ya, dibuat halakoh-halakoh, kemudian dimasakkan ada dapur umum, dan dibagi makanan itu kepada mereka. Setelah selesai mereka makan, dan mereka bawa anak-anak mereka yang kelaparan, kita bisa bayangkan sedikit dari kondisi itu ketika kita melihat Gaza hari ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berada di Gaza hari ini, diembargo, makanan tidak sampai kepada mereka, maka kesedihan yang begitu mendalam. Sampai di antara mereka ingin menampakkan bahwa kami ini butuh makanan. Mengambil pasir dan dimakan. Sampai di antara mereka pingsan di tengah jalan karena lapar. Itulah yang terjadi di Gaza hari ini. Asallahu an yarzuqahum.
wa yaktub lahumun nasra 'alal kafirin wa 'ala al-yahud. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dibuatlah makanan-makanan tersebut. Ketika selesai, ya, bagi mereka orang tua dan anak-anaknya, maka Umar bertanya, "Afikum nisa?" Apakah istri-istri kalian di rumah sudah mendapatkan makanan? Tentu saja belum. Maka apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Membawakan makanan kepada mereka untuk dibagi pada keluarga mereka di rumah. Tahun-tahun tersebut adalah tahun-tahun yang begitu susah. Sampai-sampai dikatakan bahwa apabila seorang dari mereka menyembelih kambing, hampir-hampir nggak ada dagingnya. Kambing itu sudah keburu kurus. Nggak ada dagingnya, nggak ada yang menetes katanya, tidak ada airnya. Kemudian terjadilah musibah di mana meninggal sebagian dari mereka. Jumlah yang tidak sedikit, ribuan. Bahkan setiap hari bertambah korban-korban tersebut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang khalifah yang memperhatikan nasib kaum muslimin. Apa yang beliau lakukan? Beliau tulis surat. Kemana? Kepada tempat-tempat yang masih tercukupi dari sisi makanan, dari sisi minuman. Di antaranya Umar bin Khattab menulis surat kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas di Kufah. Menulis surat kepada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah di Syam. Menulis surat kepada Amr ibn al-As di Mesir. Dalam surat tersebut tertulis Al-Ghawth, Al-Ghawth. Tolong kami, berikan pertolongan kepada kaum muslimin di Madinah Nabi SAW. Setiap malam Umar bin Khattab melakukan salat, menangis dan berdoa. Di antara doa yang didengar oleh kaum muslimin yang dipanjatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu adalah, "Ya Allah, jangan engkau jadikan kehancuran umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanganku." Sebuah keprihatinan yang sangat mendalam dari Umar bin Khattab. Maka bergegas mereka, para sahabat yang mendapatkan surat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, langsung menyambut. Dikirim 4.000 unta dari Syam. Dikirim bantuan lewat darat dan lewat laut oleh Amr bin al-As dari Mesir. Walaupun ada khilaf di kalangan ahli sejarah, sebab Mesir dibuka oleh Amr bin al-As itu pada tahun 20 Hijriah. Sedangkan peristiwa ini adalah tahun 18 Hijriah. Tapi di antara yang tercatat adalah hal tersebut, bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengirim surat, dan surat tersebut langsung dibalas oleh Amr bin al-As dengan dikirimnya bantuan. Demikian pula dikirim dari Kufah. Mereka berbondong-bondong mengirim bantuan ke Umar bin Khattab. Dan beliau radhiyallahu ta'ala anhu membagi-bagi bantuan tersebut dengan seadil-adilnya. Bahkan dikatakan bahwasanya Umar tidak mau makan atau menahan makan, apalagi makanan-makanan yang enak, Masya Allah, kayak jeruk dan pisang-gain. Beliau menahan lapar, ya, dan memasang bebatuan di perut beliau sampai terdengar suara lapar oleh orang-orang di sekitar beliau. Prihatin kepada kaum muslimin. Itulah yang disebut dengan Amur Ramad. Karena rumah-rumah kelihatan hitam.
ternak kelihatan hitam. Saking keringnya dan saking berdebunya. Abnayatullah ba'azadiyallahu ayyakum. Kisah ini tentu adalah kisah yang layak untuk kita baca. Dan di situ ada idarah fil azamat. Bagaimana mengatur dalam keadaan krisis yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi itu sebagai mukaddimah. Mukaddimah dari sebuah hadis yang akan saya sampaikan. Nabi SAW di dalam sebuah hadis pernah berwasiat kepada salah seorang sahabat, kalau tidak salah adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Nabi SAW? La akala kat-tadbir. Wala wara'a kal-kaffi. Wala hasaba kahusnil khuluqi. Yaqulu Nabi SAW fi hadzal hadis, bahwa Nabi SAW berkata dalam hadis ini, la akla kat-tadbir. Tidak ada yang melebihi kecerdasan dari perencanaan dan pengaturan yang baik. Wala wara'a kal-kaffi. Dan tidak ada sikap wira'i yang melebihi kemampuan untuk menahan diri dari perbuatan yang sepantasnya tidak dilakukan. Wala hasaba kahusnil khuluqi. Dan tidak ada kemuliaan yang melebihi akhlak yang baik. Kata Nabi SAW, tidak ada kecerdasan yang melebihi tadbir. Tadbir itu adalah pengaturan atau perencanaan. Nabi SAW menunjukkan bahwasanya orang yang cerdas, orang yang menggunakan akalnya, kita ini sekolah tentu salah satunya adalah bagaimana mendidik menggunakan kecerdasan kita, menggunakan akal kita. Kata Nabi bahwa akal yang baik itu adalah akal yang digunakan tepat. Makanya orang yang tidak akil tidak terkena beban syariat, tidak terkena taklif. Orang gila terkena taklif, Pak. Al-majnun la yukallaf hatta yafiqa. Ya, sampai sembuh dari gilanya. Al-aql adalah ni'matun minallahi azza wa jalla. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada kita. Dan itulah yang dikatakan oleh sebagian mufakirin pembeda antara manusia dengan yang lain. Di antara kemuliaan manusia itu karena dia diberi akal. Nah, kata Nabi SAW, akal yang cerdas itu adalah yang digunakan dengan sebaik-baiknya. Dalam perkara ad-din dan dalam perkara dunia. Dalam perkara ad-din, dalam perkara agama. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan bahwasanya orang-orang kafir itu ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu layaknya binatang-binatang ternak
Apa binatang ternak itu? Sapi, kerbau, kambing, unta, artinya makhluk hidup yang tidak menggunakan akal seperti manusia menggunakannya. Ya, kambing ada otaknya juga, enak ya otaknya ya. Kalau dimakan enak, ya. Ya. Tapi kambing nggak pernah sekolah, ya. Kalau sekolah, ya, bisa jadi nanti menjadi pesaing antum untuk masuk pesantren. Ya. Jadi sebagian mufakirin mengatakan bahwa perbedaan kemuliaan manusia dengan makhluk yang lain itu diantaranya adalah karena akalnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa manusia yang kafir, manusia yang tidak beriman, itu disetarakan dengan binatang ternak. Sebab akal yang tidak digunakan untuk memikirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, hakikatnya adalah akal yang sia-sia. Sebagaimana hidup ini. Hidup ini diantaranya adalah kehidupan akal. Ketika hidup itu tidak menyampaikan kepada Allah, tidak menyampaikan kepada dinul Islam, tidak menyampaikan kepada ridha Allah, maka hidup itu menjadi khasarah, kerugian. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Sebagian ulama, Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa surat Al-Asr ini adalah surat yang paling menakutkan. Bagaimana paling menakutkan? Orang yang tidak masuk ke dalam golongan yang beriman, beramal saleh, berdakwah, dia jelas sudah disestempel khasarah, rugi. Maka kata Nabi SAW, akal yang baik, akal yang cerdas adalah yang digunakan untuk mengetahui jalan yang lurus. Berarti ketika kita belajar untuk mendapatkan ilmu tentang as-siratil mustaqim, mendapatkan ilmu tentang akhirat, mendapatkan ilmu tentang ridha Allah, kita sudah termasuk orang yang menggunakan akalnya dengan baik. Dalam perkara diet, lebih dibutuhkan daripada dalam perkara dunia. Dalam perkara dunia, subhanallah, ujung-ujung dari perkara dunia itu adalah bagaimana dia hidup dalam waktu yang sempit, dalam waktu yang pendek, ujung-ujung dari kehidupan dunia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membagi rezeki di antara mereka, bahkan menurut sebagian mufakirin bahwasanya rezeki itu wawal hakikah, sudah dibagi-bagi, bahkan tidak tergantung kepada kecerdasan. Buktinya binatang ternak juga mendapatkan rezeki. Kalau harus sekolah untuk mendapatkan rezeki, ya rezeki mereka paling sedikit. Tapi Allah kasih rezeki mereka. Rezeki sudah Allah bagi-bagi. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadikan perkara agama itu adalah perkara yang paling berhak untuk kita gunakan padanya akal kita. Al-Islam seperti tadi ya, kita melontarkan satu pertanyaan tentang Umar bin Khattab ya. Sebagian dari kita yang bisa menjawab. Al-ilmu katsir, ilmu itu banyak. Nah. Wal umru qasir, sedangkan usia itu sangat pendek. Kata ulama, apabila engkau berikan seluruh waktumu untuk belajar, maka engkau tidak akan mendapatkan ilmu kecuali sedikit. Bagaimana kalau kita memberikan sebagian dari waktu kita? Lebih sedikit lagi bagian ilmu kita. Bagaimana kalau kita tidak mengatur waktu kita untuk belajar? Lebih sedikit lagi kita mendapatkan ilmu. Belajar fikih misal. Ada tahapannya. Tahapan yang pertama disebut dengan ta'liq. Apa ta'liq? Ta'liq itu adalah kita menghafalkan ringkasan fikih dari matan fikih, yaitu matan-matan yang dibuat oleh ulama. Jadi misalnya ada bait fikih, ya, kita hafalkan bait-bait itu. Atau ada bait-bait hadis al-Baiquniyah misalnya di dalam ilmu mustalahul hadis, kita hafalkan, ya. Itu namanya ta'liq. Kemudian marhalah yang kedua, tahapan yang kedua di dalam belajar fikih disebut dengan tahqiq. Dari kata haqqaqa yuhaqqiqu. Apa maksudnya? Kata tahqiq maksudnya adalah bahwa matan-matan tersebut, ringkasan-ringkasan ilmu tersebut adalah karya para ulama yang bersumber pada dalil. Karena agama harus pakai dalil. Sehingga Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab mengatakan apa dalam Ushul Tsalatsah? Ma'rifatul Islam bil adillah. Mengetahui Islam itu dengan dalil-dalil. Maka setiap teks yang ada di dalam matan ilmiah itu sesungguhnya berdasarkan dalil. Kita hubungkan antara teks tersebut dengan dalilnya, baik dari Al-Quran ataupun dalil as-sunnah, ataupun ijma' ataupun qiyas, maka itu yang disebut dengan tahqiq. Kemudian marhalah yang ketiga, yang disebut dengan tadqiq. Dari kata apa? Daqqaqa yudaqqiqu. Daqiq, teliti. Apa yang dimaksudkan dengan tadqiq? Yaitu ketika di dalam satu permasalahan fikih misalnya ada khilaf di kalangan para ulama. Madhab Syafi'i mengatakan demikian, madhab Hambali mengatakan demikian, madhab Maliki mengatakan demikian, madhab Hanafi mengatakan demikian. Bagaimana kita memandang perbedaan tersebut dan mana yang kuat? Itu disebut dengan apa tadi? Tadqiq. Jadi yang pertama apa? Ta'liq. Yang kedua apa? Tahqiq. Dan yang ketiga adalah tadqiq. Itu marhal. Ya. Antum sekarang kalau mutawassithah nanti akan tsanawiyah. Kalau tsanawiyah nanti akan jami'ah. Kalau sudah jami'ah nanti magister S2. Setelah itu doktorah. Marahil. Ilmu itu bertahap. Ya. Dan kita harus sabar. Belajar tentang kebenaran itu harus bersabar. Dan harus sesuai dengan tangga-tangganya. Tidak mungkin kita akan sampai pada ujung daripada ilmu kecuali apabila kita melakukan bertahap dengan bersabar. Makanya kata Nabi SAW,
wasta'inu bil ghudwati warauhati wa syai'in minad duljah. Al-qasda tablugh. Ya. Minta tolong untuk amal kita agar konsisten, dibantu dengan waktu pagi, dengan waktu sore, dengan waktu malam, dan lakukan dengan pelan-pelan, lakukan dengan tahapan-tahapan, lakukan dengan sabar. Tablughu, engkau akan sampai. Dalam perkara ad-din, begitu pula di dalam perkara dunia. Bukan berarti kalau dunia ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taksim, dibagi kepada semua orang, kemudian kita duduk diam. Inna samaa'a la tumtiru dhahaban wala fiddah. Ya. Bahwa langit gak menurunkan emas dan juga tidak menurunkan perak. Ya, emas kan ada dalam tanah. Maksudnya bahwasanya kita sebagai manusia tetap berusaha. Dalam umum dunia juga demikian. Ya. Diatur. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala di awal belajar, ya, menggabungkan antara bekerja dengan belajar. Kenapa? Ya. Karena belajar butuh biaya. Kalau yang belajarnya sudah dibiayai orang tua, ya tinggal belajar serius. Ya. Alhamdulillah kita berada di ma'had, ya, sudah dibiayai oleh orang tua, itu juga rezeki dari Allah. Maka tinggal bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan sungguh-sungguh. Ya. Al-Imam An-Nasai rahimahullahu ta'ala datang kepada salah seorang syekhnya dalam masalah hadis. Tetapi syekh tersebut ternyata ketika memberikan tahdits, menyampaikan hadis, menarik biaya. Ya, kayak antum berada di ma'had, ya ada biayanya dong untuk hidup. Ya. Demikian pula ketika itu Al-Imam Asy-Syafi'i ingin belajar tapi nggak punya biaya bekerja. Ya. Walaupun ketika kemudian ternyata bertentangan, maka Al-Imam Asy-Syafi'i mendahulukan ta'allum, tafarruq untuk belajar. An-Nasai juga demikian. Rahimahullahu ta'ala. Seorang muhaddis. Sahih? Ketika belajar ternyata sayanya meminta biaya. Ya. Karena Imam Nasai tidak punya biaya, beliau harus tersingkir. Ya. Ibaratnya kayak di masjid begini, yang berada di dalam halaqah adalah mereka yang memenuhi kewajiban membayar. Ya. Beliau nggak bisa. Apa yang beliau lakukan? Beliau berada di balik tembok, mendengarkan sayanya tahdits, meriwayatkan hadis. Dicatat semua sama An-Nasai. Walaupun di balik tembok. Walaupun di balik layar. Tidak bersama tulab yang lain. Ya. Dan di sana ada ibrah. Ketika ada sungguh-sungguh pada diri seseorang. Ketika ada niat ikhlas. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan. Sehingga beliau menjadi seorang imam. Kembali kepada umur dunia, perkara-perkara dunia juga membutuhkan perencanaan. Ya. Membutuhkan idarah. Maka kata Al-Imam Asy-Syafi'i, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi. Wa man arada huma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia, dia harus
punya ilmunya. Barang siapa yang ingin akhirat, dia harus punya ilmunya. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, maka dia juga harus berilmu. Al-ilmu tahsiluhu fi waqtih. Mendapatkan ilmu itu sesuai dengan waktunya. Ya. Kata salah seorang ulama, ada masa-masa untuk tahsil. Tahsil itu untuk mendapatkan ilmu. Ya. Kalau orang seusia ustadz sekarang, ya, sudah susah mungkin menghafal, walaupun tetap bisa. Ya. Sudah susah mungkin untuk dikkah, walaupun tetap bisa. Ya. Tetapi marhalah syabab, ya, salah satu golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yaumul qiyamah man syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah. Syabab usia 20, usia 30 itu adalah tahsilul ilm. Usia-usia untuk mendapatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Itulah yang dikatakan oleh para ulama. Tayyib. Saya lanjutkan hadisnya. Sebab kalau kita bicara panjang di situ, hadisnya nggak tuntas. Kata Nabi SAW, la akla kat tadbir. Wala wara'a kal kasfi. Dan tidak ada yang lebih baik dalam masalah wira'i dari menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang merusak manusia ada yang dinamakan dengan subuhat, ada yang dinamakan dengan syahwat. Subuhat adalah pikiran-pikiran yang gak lurus, pikiran-pikiran yang nyeleneh. Ya. Ada sunnah yang harus diikuti, dia malah melakukan bid'ah. Ada para sahabat yang harus diikuti, malah dia meninggalkan perkataan para sahabat. Itu subuhat. Di antara subuhat terbesar di dalam sejarah Islam adalah subuhat orang-orang Khawarij. Mereka yang puasanya luar biasa, sholat malamnya luar biasa, sampai para sahabat disifati, ya, ketika mendengar puasa dan sholat mereka, para sahabat akan menganggap bahwa masih kecil sholat dan puasa mereka, yakni mereka para sahabat. Artinya orang-orang Khawarij itu dalam hal beribadah sedemikian rupa. Tapi mereka mempunyai kesalahan-kesalahan berfikir. Menafsirkan agama dengan kecerdasan, bukan kecerdasan lagi, dengan akal mereka sendiri. Tanpa merujuk kepada wahyu, tanpa merujuk kepada Rasul SAW, tanpa merujuk kepada para sahabat. Sehingga terjadilah dialog yang sangat masyhur antara Abdullah ibnu Abbas dengan mereka. Subuhat. Bagaimana kita menghilangkan subuhat? Dengan mendapatkan al-ilmu as-sahih. Ilmu yang benar. Dari mana kita mendapatkan ilmu yang benar? Minal ulama ar-rabbanijin. Dari mana kita mengetahui al-ulama ar-rabbanijin? Dari silsilah ilmu mereka. Bahwa para ulama ini mengambil dari al-imam sebelumnya, dari al-imam sebelumnya, dari al-imam sebelumnya, yakni Imam Ahlussunnah wal Jamaah. Perkara yang kedua adalah syahwat.
perkara-perkara yang terkait dengan syahwat. Perbedaan kemuliaan malaikat dengan manusia adalah karena manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hawa nafsu. Akan tetapi mereka yang beriman mampu mengelola hawa nafsu tersebut dengan sebaik-baiknya. Sampai dibicarakan di kalangan para ulama, manakah yang lebih baik, malaikat atau orang saleh? Jadi orang-orang saleh, kedudukan mereka tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah karena sikap birai. Menahan diri dari perkara-perkara yang merusak. Termasuk syahwat adalah narkoba. Termasuk syahwat adalah rokok. Termasuk syahwat adalah minuman yang merusak akal, khamr dan sejenisnya. Maka perkara-perkara tersebut adalah perangkap yang akan menjadikan seseorang tidak naik derajatnya menjadi derajat orang-orang saleh. Padahal ketika kita di dalam sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Di dalam surat An-Nisa, siapakah mereka yang diberikan nikmat? Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Orang-orang saleh. Perkara syahwat yang tidak dikelola dengan baik akan mendegradasi kesalehan seseorang. Dan bagaimana syabab mengelola tersebut? Mengelola dengan perkara-perkara yang manfaat dan jauhilah waktu-waktu kosong yang tanpa kegiatan, waktu-waktu kosong yang cenderung tidak bermanfaat. As-sababu wal faraghu mafsadatun kulla mafsada. Pemuda dan waktu luang, waktu kosong rusak. Alhamdulillah kita hidup di pesantren. Dari waktu ke waktu diatur, ya. Walaupun tetap ada rohah, ada rehat, ya. Ada royit, ya. Tetap ada. Tapi berpindah dari satu kegiatan kepada kegiatan lain buat sebab penting, ya. Ikuti semua itu dengan baik. Maka terkelolalah apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri kita, baik akal kita ataupun hawa nafsu kita, dan seluruh yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Kita yang harus mengelola. Wa fil akhir yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam fi syatril akhir min al hadits, wala hasaba kahusni al-khuluqi. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada akhlak yang mulia. Hasab itu adalah terkait dengan keturunan. Ada orang pengen mulia karena keturunannya. Ada orang pengen mulia karena jabatannya. Ada orang pengen mulia karena kekuasaannya. Ada orang pengen mulia karena kekayaannya. Kemuliaan yang tidak ada tandingannya adalah kemuliaan yang karena akhlak. Maka seluruh yang tadi itu, pejabat yang tidak berakhlak semakin buruk. Bahkan ulama yang tidak berakhlak, artinya orang yang tahu ilmu, tidak berakhlak, menjadi ulama usu'. Penguasa yang tidak berakhlak, ujung-ujungnya seperti Firaun. Orang kaya yang tidak berakhlak, seperti siapa? Qarun, wahakat.
ar-ra'ahu istaghna. Kemuliaan yang paling mulia adalah al-akhlaq al-karimah. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Akhlak kita kepada orang tua. Kalau pulang ke rumah, tunjukkan kita adalah seorang talibul ilmi. Berbakti kepada kedua orang tua. Ketika menerima telepon dari orang tua, tunjukkan bahwa kita telah belajar agama. Akhlak kita kepada sesama. Yang besar, melindungi adik kelasnya. Yang lebih junior, menghormati yang lebih besar. Tidak ada di antara mereka saling memusuhi. Ukhuwah imaniyah. Al-akhlaq. Akhlak kita kepada para guru. Guru yang telah mengajarkan kepada kita kebaikan. Guru yang telah mengajarkan kepada kita al-halal wal haram. Antum tahu bagaimana orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani disifati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-maghdub alaihim dan sebagai ad-dhalil, karena yang satunya punya ilmu tapi tidak melakukan, yang satunya punya amal tapi tanpa ilmu. Kita di pesantren diajari ilmu untuk beramal, dan kata para ulama, di antara cara mengikat ilmu kita adalah mengamalkannya. Sebagai contoh, antum mau berwudu. Ya. Ketika mau berwudu, ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati yastahdir. Dan itu dikatakan oleh para ulama, di antara mereka Syekh Utsaimin menyebutkan tentang hal ini. Ketika berwudu, ingat bagaimana hadis-hadis tentang wudu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam yatawadda marratain, salasa marrat likulli udwin illa mashu ar-ra's. Ketika sehabis wudu, benar berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai berdoa, masuk masjid. Ada di dalam hadis yang sedang kita bahas, wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Wahai Abu Dzar, hakul masjid adalah engkau salat 2 rakaat. Menjaga ilmu dengan amal. Akhlak kepada guru harus diperhatikan. Kembali kepada kenapa orang Yahudi dan orang Nasrani disifati seperti itu. Kemudian kenapa mereka jatuh kepada peribadatan kepada tokoh-tokoh agama mereka? Karena ketika Allah menghalalkan sesuatu, sementara ulama mereka mengharamkannya, mereka taat kepada ulama mereka. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, mereka justru menghalalkannya, orang-orang tersebut taat kepada mereka. Taat kepada ulama mereka di dalam masalah tahlil dan tahrim, dan akhirnya mereka jatuh ke dalam peribadatan kepada ar-ruhban wal ahbar. Dengan sebab apa? Al-jahli, kebodohan. Dengan sebab mereka tidak belajar dengan sebaik-baiknya. Maka guru yang telah mengajarkan kepada kita ilmu, guru yang telah mengajarkan kepada kita halal dan haram, guru yang telah mengajarkan kepada kita kenapa ini halal dan kenapa ini haram, kita harus beradab kepada mereka. Kita harus hormati mereka. Kita harus doakan mereka. La akla katakbir, wala wara'a kal-kaffi, wala hasaba kahusnil khuluqi. Wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat singkat, tetapi mengandung makna yang sangat besar.
Seandainya kita memahami benar 3 perkara ini dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW pada hadis ini, niscaya orang-orang Islam akan kembali kepada kejayaan mereka sebagai umat yang terbaik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita dibatasi oleh waktu, ya. Aku qouli hadza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridha dan manfaatnya. Wa tuta fursah li sawata. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Nafi yang telah menyampaikan tausiah. Masya Allah, hadis yang singkat namun kaya akan makna. Selanjutnya kami persilakan bagi para santri atau para hadirin yang berada di masjid untuk bisa menanyakan. Kami buka cuma 3 saja. Ya, cuma 3 penanya saja. Silakan nanti bertanya, mengangkat tangan, kemudian insya Allah akan dibantu dengan mikrofon di muka beri saut. Falyatafaddal. Ada yang mau bertanya, silakan. Sokstani Asyar. Mamintun as-su'al. Man ladaikum su'al, hafal. Sof Hadi Asyar. Sof Ashid. Tanya Ustadz yang mau bertanya. Apa hubungan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan hadis Nabi SAW yang Ustadz bawa? Man yujib? Lahu hadiah mauz. Yesus dan hadiah. Siapa yang bisa menjawab? Apa hubungan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan hadis Nabi SAW? Tafadhal. Ismi Fadir. Saya. Allah. Kagungan akhlak Umar bin Khattab sebagaimana yang diwasiatkan Nabi husnul khuluq. Husnul khuluq. Jayid. Nah. Wa husnul tadbir موجود؟ غير موجود؟ طيب. بس. نعم. جزاك الله خير. لك موز واحد. تختار موز ولا برتقال؟ هل يجوز؟ لأنها أوتيت لي فأنا أوتي. من يوجه أكثر من الجواب؟ الجواب وجيه، لكن نعم يحتاج إلى توجيه أكثر. Jawabnya benar, ya, tapi butuh tambahan penjelasan. Nah, sudah. Ismi Faiz. Ayakallah ya akhi. Tafadhal. جميع ثلاثة أواسي من النبي موجود في قصة عمر. نعم. لأن أخلاق طيب بين لي. أولا لا أخلاق التدبير. كيف كان دبر عمر
radhiyallahu ta'ala. Dikasih kisah Umar, kan itu udah dalam masa paceklik di mana tidak ada makan kecuali apa diatur dengan pengurusan yang baik gitu. La akala katatbir. Tidak ada makan kecuali dengan aturan. وأرسل رسائل وتأتي المعونة وهكذا. هذا كذلك تدبير. طيب. Wala waro'a kalkafi. Umar menahan dirinya dari makan ketika penduduknya itu lagi waras. نعم. Wala hasaba ka husnil khuluq. Wa madza al-aqlu Umar fi fikrihi wa husni khulqihi. جيد. هو يهتم بأمر المسلمين وهكذا، ويعني عنده إيثار للمسلمين والمسلمات وهكذا. ممتاز. هذه إجابة صحيحة. تفضل يا أخي. خذ الموز كلها. مع البرتقال؟ نعم. تفضل لبس. هذا حسن التكبير. لا يكفي يعني. حياك الله. الله يزدك حرصا وعلما وعملا. إذا ما لديكم سؤال إذا نكتفي. إذا أكتفي بهذا القدر. يرفع يده. Ismi Zaidan sir. زياد. هيك زياد. Zaidan. Hayyak Allah Zaidan. Mau bertanya Ustadz, cara menjadi thalabul ilmu yang bermanhaj salafus shalih tapi tetap mengikuti zaman Ustadz. Tetap mengikuti zaman. Nah, Dengan zaman ini yang penuh teknologi biar tidak terlihat kuno Ustadz. Syukran Ustadz. حياكم الله. طيب. سؤال جيد. Bagaimana menjadi seorang talibul ilmi ala manhaj salaf tetapi tidak ketinggalan teknologi. Hal ada teknologi? Ada teknologi. Hal ada teknologi? Nah. فالمعهد يعلمكم teknologi. مباشرة أو غير مباشر. Langsung atau tidak langsung. Lakin ada soalun jayid. Ini adalah pertanyaan yang bagus. Ya. Para ulama mengatakan, zahimuhum fil internet. Sebagian ulama. Desak mereka melalui internet. Maksudnya apa? Orang-orang yang jahat menggunakan seluruh perangkat-perangkat teknologi untuk kerusakan. Kita kaum muslimin harus menggunakan teknologi tersebut untuk kebaikan. Inna minan nasi mafatihu lil khairi maghalikul lisyarr. Sesungguhnya di antara manusia ada yang menjadi pembuka pintu kebaikan dan penutup pintu keburukan. Itulah yang kita inginkan dari Asy-Syabab. Ya. Suatu hari seorang ustadz sedang berceramah di televisi. Disiarkan melalui satelit. Dan dipesankan nanti akan ada di pedalaman, mereka berada di pedalaman, yang akan mengikrarkan syahadatain, masuk Islam. Dari mana mereka tahu? Dari televisi, pakai satelit. Di tengah hutan. Jadi teknologi adalah fi hidmati ad-din. Untuk hikmah buat agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika li dunya. Demikian juga untuk dunia. Untuk antum dapatkan cuan. Perlu teknologi. Gunakan teknologi. Al-kasbul halal yang halal.
Ustadz menggunakan HP. Ya. Dan ada beberapa fitur yang harus dipelajari, digunakan. Tapi Ustadz yakin, seyakin-yakinnya, fitur-fitur yang Ustadz pelajari dan bagaimana kemampuan Ustadz menggunakan fitur-fitur tersebut akan kalah sama antum ketika antum mempelajarinya hanya 2 minggu waktu liburan. Teknologi AFI bukan sesuatu yang susah, insya Allah. Nanti pada waktu antum memang punya kesempatan untuk mempelajarinya, pelajari dengan batas-batasnya. Karena apa? Tadi kita mempelajari tarku asyubuhat wa tarku asyahawat. Di antara yang paling merusak talibul ilmi, kata para ulama, di zaman ini adalah kotak hitam ini. Dikit-dikit kita kembali ke sini. Padahal ilmu tadi butuh kesabaran. Butuh membaca. Butuh memahami. Butuh menghafal. Awalul ilmi an-niyah. Thumma al-istima'. Thumma al-hifdu. Atau al-fahmu. Thumma al-hifdu. Thumma al-amalu. Thumma an-nasru. Butuh sabar. Ya. Teknologi sangat perlu, ya, dan semoga, ya, khutwah-khutwah, selangkah demi selangkah, ya, Ma'had antum juga akan memfasilitasi antum. Saya mendukung apabila ada fasilitas-fasilitas yang memang bermanfaat, ya. Contoh misalnya, ya, ada layar bisa digunakan di maktabah, ada kan? Ada belum? Misalnya bisa digunakan, ya. Tetapi muraqab, kenapa muraqab? Ya, ya supaya yang dilihat adalah perkara-perkara yang lebih banyak manfaatnya. Kalau kita bilang bahwa yang ada di media itu seluruhnya positif, gak mungkin. Pasti ada hal-hal yang negatif. Tetapi bagaimana, ya, kita bisa mengamankan yang positif dan mengesampingkan yang negatif. Jadi teknologi tetap penting, ya. Bahkan hari ini seluruh kitab-kitab turas dikumpulkan dalam satu barmaja, dalam satu program. Nah, teknologi adalah untuk khidmah Islam dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, Fisab. Jazahullahu khairan bifadilatil Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz Nafi yang telah menyampaikan tausiah ilmunya. Dan terima kasih juga kepada antum semuanya, para santri yang sabar menyimak dan mengikuti kajian ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Nafi merupakan salah satu amalan dari sekian amalan-amalan yang akan dipetik manusia di akhirat kelak. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua di atas ilmu. Pada akhirnya kita akhiri kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.